Oke, video kali ini kita akan membahas tutorial cara ngiklan dengan WhatsApp Business di Meta Ads ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan di awal adalah mengenai kelengkapan ya, teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus punya akun Facebook pribadi. Nah, namanya harus sama seperti KTP. Dan kemudian teman-teman juga harus punya halaman Facebook ya, atau biasa disebut Facebook page ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus punya akun WhatsApp Business. Dan tentunya WhatsApp-nya sudah dikonekkan ke Facebook page ya. Nah, kemudian teman-teman juga ini Instagram bisa teman-teman perlukan atau tidak. Jadi opsional ya untuk Instagram ini. Namun nggak perlu khawatir, walaupun teman-teman nggak punya Instagram, teman-teman masih bisa iklan di Instagram walaupun belum ada Instagram. Nah, selanjutnya apa teman-teman ya? Harus ingat link-link ini ya, karena ini adalah cara yang sangat sederhana ya teman-teman untuk beriklan. Nah, yang pertama teman-teman harus hafal atau ingat ya, atau di save link ini ya, facebook.com/ads/manager. Nah, ini untuk masuk ke pengelola iklan. Jadi ketika mau iklan nanti harus lewat sana. Nah, jadi kalau ada nyasar-nyasar masuk aja ke link ini seperti itu. Dan yang kedua, ini adalah untuk cek sisa saldo dan top up saldo iklan. Nah, ini ya, facebook.com/ads/manager/billing. Nah, ini dua ini kalau teman-teman ingat, dipastikan teman-teman nggak akan nyasar ya, seperti itu. Nah, kita langsung praktek aja ya teman-teman untuk memulai iklannya. Ya, kita masuk ya, teman-teman buka ini ya. Misalnya saya copy ini ya. Saya copy, kita masuk dan pastikan ya teman-teman sudah login Facebooknya ya, di Chrome-nya ya, di browser Chrome-nya. Nah, kita kunjungi. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Nah, untuk membuat iklan, langkah pertama ya teman-teman, kunjungi pengelola iklan ini, kemudian klik buat. Nah, klik buat. Nah, selanjutnya teman-teman pilih di bagian penjualan ya. Pilihnya bagian penjualan, kemudian lanjut. Nah, di sini teman-teman pilih kampanye penjualan manual ya. Kemudian klik lanjut. Nah, kemudian di sini ya, teman-teman, ini akan ada tulisan bold ya, atau agak kebiruan di sini, artinya kita sedang ada di bagian kampanye ya. Nah, kampanye ini kita kasih nama ya. Produk teman-teman, monggo misalnya produk A ya. Nanti teman-teman kasih aja _WA ya. Nah, jadi ini buat tanda aja bahwa kampanye ini arahnya ke WhatsApp langsung, seperti itu. Nah, kemudian setelah nama kampanye teman-teman sudah buat, teman-teman tinggal scroll ke bawah ya. Biarkan ini dalam keadaan default ya. Biarkan dalam keadaan default ya. Terutama anggaran kampanye advantage ini nggak perlu diaktifkan ya, karena kita akan buat di set iklan nanti ya, biaya iklannya seperti itu. Nah, setelah ini sudah berikutnya klik. Nah, perhatikan ya, tanda birunya pindah ke tengah, artinya kita masuk ke fase atau bagian set iklan. Nah, teman-teman sama di awal ini teman-teman kasih nama set iklannya dulu. Misalnya targetnya, contoh ya, misalnya target saya Cirebon ya, Cirebon 1 misalnya, kayak gitu ya.
Oke, kalau sudah teman-teman pilih ya di bagian konversi, teman-teman pastikan pilih aplikasi pengirim pesan ya. Aplikasi pengirim pesan. Nah, di bagian konversi teman-teman pilih aplikasi pengirim pesan ya. Kemudian pastikan halamannya sesuai. Kalau teman-teman banyak halaman, pastikan halaman sesuai ya dengan halaman yang pengen teman-teman iklankan. Nah, saya pilih sudah sesuai. Nah, kemudian di bagian sini ya, teman-teman checklist bagian WhatsApp-nya saja. Ya, pastikan WhatsApp-nya saja yang terchecklist. Kalau Instagram atau Messenger terchecklist, teman-teman harus dibuang, tinggal diklik lagi nih. Nah, sampai berubah warnanya. Oke. Lanjut, kalau sudah teman-teman ini biarkan default di bagian ini. Nah, di sini ada anggaran, teman-teman pilih ya. Silahkan masukkan ya. Minimal berarti ini kalau mau iklan budget minim banget 20.000, tapi saran saya mulainya teman-teman di 50.000 seperti itu. Nah, kemudian ini biarkan default ya. Default, kita akan masuk langsung ke bagian sini dulu teman-teman. Pemirsa advantage. Nah, kita pilih beralih ke opsi pemirsa asli. Ya, kita klik, pilih lagi gunakan pemirsa asli. Nah, sesampainya di sini kita scroll lagi cari pemirsa ya teman-teman ya. Nah, di sini ada lokasi, teman-teman tinggal ganti ya lokasinya apa. Cara pertama bisa masukkan keyword ya, misalnya Cirebon kayak gitu. Nah, ini akan keluar nanti ya di Cirebon ini akan keluar Cirebon misalnya, akan keluar ini kita pilihnya mau kota ya, berarti ini kota ya teman-teman, klik di sini. Nah, kemudian ya teman-teman, saya sarankan ini dalam keadaan tidak di checklist. Kalau teman-teman targetnya terbatas gitu, terbatas dengan jarak, nah ini jangan di checklist nih, jangkau lebih banyak orangnya, jangan di checklist ya. Nah, kemudian ini misalnya 40 kilo, berarti ini adalah radius 40 kilo dari titik ini. Nah, teman-teman misalnya pengennya tuh 1 kilo aja dari tempat saya dagang, misalnya kayak gitu, toko saya di mana. Nah, caranya teman-teman cari dulu tempatnya ya. Saya ini scroll aja ke depan nih, akan diperbesar ya. Misalnya contoh, saya akan bikin misalnya nih di Sutawinangun ya. Nah, teman-teman udah dapet nih misalnya petanya ya. Ya, cara kedua ini kita pengen pakai titik koordinat, sehingga apa, kita bisa pakai penargetan dengan jarak 1 km saja. Nah, kalau sudah dapat misalnya nih, ini ada nih di tikungan sini ya tokonya. Nah, teman-teman tinggal klik, letakkan pin. Nah, kemudian arahin ya, klik lagi, lepas. Nah, nanti yang akan terjadi di sini titik koordinat ya. Misalnya saya nggak mau yang ke Cirebon, saya matiin ya. Nah, kemudian ini memang defaultnya 16 kilo, nanti tinggal dikecilin aja jadi 1 kilo. Nah, ini bisa tuh ya. Akhirnya apa, jadi 1 kilo nih di daerah sini nih. Wah, berarti ini kena nih, Kertawinangun kena dikit, jadi radius 1 kilo bundar lah ya, seperti ini ya, ke sini 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, dan 1 kilo, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Kalau teman-teman pengen main radius sempit ya, sampai 1 kilo. Nah, kemudian teman-teman di sini pilih umur, silahkan ya, umurnya disesuaikan minimal 21 tahun ya. Di Indonesia sekarang nggak bisa ya, iklan minimal 21 tahun seperti itu. Dan maksimal ya ini ya 65 plus gitu ya. Nah, silakan di sini umur pilih, kemudian di sini jenis kelamin silakan pilih ya, mau laki-laki perempuan, dan di sini advantage detail targeting. Nah, bagi teman-teman yang saat ini misalnya pas praktek, pas di area sini, di sini nggak nyala nih, nggak bisa ngisi ya, nggak apa-apa karena beda-beda akun, dan kebetulan akun saya ini bisa ya. Jadi ini detail targeting ya. Ya, ini misalnya nih ada demografi, minat, perilaku. Nah, teman-teman bisa baca nih artinya apa. Oh, ini demografi itu rincian pendidikan dan lain-lain. Minat itu apa? Oh, kesukaan, aktivitas.
perilaku apa. Nah ini ya berdasarkan maksud pembelian atau apa seperti itu ya. Teman-teman bisa diklik juga, nah tinggal pilih tuh ya, pengen yang mana ya, bisa kayak gitu. Misalnya saya milih orang tua, semua orang tua, oh saya pilih semua orang tua deh, klik misalnya ya, semua orang tua kayak gitu contohnya. Nah ini bisa teman-teman gunakan nih, banyak ya, banyak penargetan di sini ya. Bisa pakai saran nantinya ya, seperti itu ya, tinggal diklik aja, pilih nih. Kalau saran ini akan mendekati orang tua ya, berarti yang mirip orang tua seperti apa. Nah Facebook juga ngasih saran, kita minta saran ke Facebook, intinya kayak gitu. Nah oke, misalnya ya teman-teman, oke ini udah diisi ya, teman-teman bisa pelajari lebih dalam lah, silahkan ya, tentang demografi, minat dan perilaku. Tinggal klik-klik di sini aja, baca-baca ya, seperti itu. Nah silahkan, misalnya udah selesai nih, ini diisi ya, misalnya udah selesai, teman-teman scroll ke bawah ya. Sekarang yang disetting adalah penempatan. Nah penempatan teman tinggal arahin aja nih di sini ya. Teman-teman misalnya ini kalau pengen, misalnya saya pengen di penempatan tertentu aja. Nah kita klik edit ya teman-teman. Nah klik edit ya, nah akan keluar nih mau yang advantage plus atau penempatan manual. Nah kalau teman-teman pengen milih, misalnya saya pengen nggak semua penempatan deh mas, misalnya gitu ya, tinggal pilih nih penempatan manual, klik. Nah teman-teman akan lihat nih hasilnya ya. Nah ini ada 4 platform ya, Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger ya. Mungkin yang teman-teman nggak paham itu di bagian Audience Network. Nah Audience Network itu artinya gini, website-website ya yang berhubungan dengan Facebook ya. Jadi dia ada di luar Facebook ya. Dan ini bentuknya website, biasanya kayak contohnya UC browser. Jadi intinya gini, teman-teman pernah dapat iklan di Facebook, di aplikasi Facebook. Kemudian teman-teman lagi searching misalnya di UC browser lah, misalnya di browser handphone tuh ada tuh yang namanya UC browser. Terus pas lagi searching muncul lagi iklannya yang ada di Facebook. Nah itu seperti itu ya. Misalnya saya nggak butuh deh Audience Network, tinggal di checklist, dihilangin. Messenger juga nggak perlu nih ya, dihilangin. Nah saya Facebook, Instagram aja. Nah kemudian teman-teman bisa lihat ini banyak juga tuh, ada beranda. Nah beranda Instagram, gambar profil. Nah teman-teman kalau pengen tahu kayak gimana bentuknya, nah ini ya tinggal arahkan aja. Oh beranda Facebook tuh, nanti kan keluar previewnya, ke kananin. Nah itu akan keluar nih seperti ini ya. Nah beranda Instagram, nah kayak gini, profil Instagram. Nah ini banyak banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa unchecklist, kalau emang nggak diperlukan ya silahkan pilih ya. Yang di beranda, di cerita dan reels, iklan in stream, monggo ya teman-teman bisa pilih. Nah setelah itu ya teman-teman, misalnya udah nih ya, kalau di sini udah, teman-teman tinggal klik berikutnya. Nah akan berubah lagi nih ke bawah. Nah ini udah di bagian terakhir, yaitu di bagian iklan ya. Teman-teman sama ya, kasih nama iklannya, misalnya contoh image 1 misalnya ya, image produk apa, image 1 misalnya kayak gitu. Teman-teman udah kasih nama, jadi ini buat penamaan monggo bebas. Cuma saran saya kalau emang gambar ya udah gambar, tapi ada kode gambarnya, misalnya gambar versi 1, gambar versi 2 kayak gitu ya. Misalnya ini udah akun Instagramnya. Nah kalau teman-teman belum pasang akun Instagram di halamannya, dihubungkan, maka akan kosong. Nanti tulisannya akan beda gitu, atau sama seperti halaman, menggunakan seperti halaman. Nah seperti itu nanti kurang lebih ya kata-katanya kayak gitu. Jadi teman-teman ini nggak usah diedit-edit, biarin aja. Kalau emang teman-teman pengen tampil juga di Instagram tanpa punya Instagram, seperti itu. Nah lanjut, teman-teman scroll aja yang ini ya, biarkan. Nah ini benar unggah manual default, ini juga masih default. Iklan multi juga biarkan saja terchecklist. Nah ini di bagian materi iklan, teman-teman tinggal pilih ya, mau tambah gambar atau video. Misal saya tambah gambar ya, tinggal diklik gambarnya teman-teman. Nah setelah itu pilih ya, misalnya gambar ini ya, saya pakai gambar ini. Kemudian berikutnya ya, terus aja teman-teman pilih ya, pilih saja. Saran saya kalau emang gambarnya kotak, pilih aja yang asli ya, yang asli. Berikutnya, nah biarkan saja, lewati dan lanjutkan.
di bagian sini juga terus aja sampai selesai ya, pokoknya gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga beberapa pengoptimalan, monggo mau di checklist atau tidak, tinggal dibaca aja keterangannya ya, seperti itu. Nah ini ada keterangannya di sini ya, tinggal dibaca-baca aja ya teman-teman ya. Nah kayak gitu, nanti klik selesai. Oke, kalau udah ya, ini berarti sudah kita upload nih gambar di sini kayak gitu. Nah kemudian teman-teman akan ngisi teks utama ya. Kalau teks utama itu, nah kalau biar kelihatan nih, nah ini kayak ini masih kosong nih teksnya nih. Kalau saya isi misalnya pelatihan digital marketing di Cirebon by Kebon Digital, nah misalnya ya, segera daftar. Ini misal aja ya, ya teman-teman, saya sarankan pakai yang terbaik ya kata-katanya ya, boleh panjang boleh pendek monggo, tapi saran saya teman-teman ya bikinlah ada headline, ada keunggulan produknya, ada isi produknya, terus ada terakhir ada promo dan call to action ditutupnya seperti itu ya. Contoh aja ya, ini hanya contoh aja, maksudnya apa, menunjukkan bahwa teks utama itu nanti akan terisi di bagian sini ya, di bagian atas ini. Jadi teks utama yang akan muncul di headline di bagian atas kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman ini biarkan saja, nggak perlu ya tambahkan opsi teks, biarkan ya. Kemudian judul, nah judul ada di mana ya, ini teman-teman judul misalnya pelatihan digital marketing ya, misal ya. Oke. Nah, ini akan muncul di bagian sini teman-teman. Nah, di sini nih tulisan yang tebel nih ya, nih pelatihan digital marketing. Nah, kemudian di sini ada tombol WhatsApp. Nah, itu teman-teman juga bisa edit ya. Oh, kita ke bawah dulu nih, deskripsi. Kalau deskripsi itu nanti di bawahnya sini ya. Di bawah kata-kata yang bold ini, di bawah judul. Nah, saran saya monggo diisi atau tidak ya nggak apa-apa sih. Ini hanya detail tambahan saja dan jarang ke apa ya, kebaca. Kadang-kadang kalau udah penuh sih nggak tampil ini ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah selanjutnya kita kosongkan aja misalnya deskripsinya. Nah yang paling penting ini tombol ajakan tindakannya. Nah jadi ini kan WhatsApp karena kita pilihnya kirim pesan WhatsApp. Nah teman-teman bisa pilih sesuka hati nih mau yang mana nih ya, karena kita langsung ke WA nanti kan berarti hubungi kami bisa, daftar sekarang bisa, pesan sekarang bisa, pelajari selengkapnya bisa, monggo ya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Misal saya nggak ganti ya seperti itu. Nah kemudian teman-teman ya, kalau sudah ini biarkan default ya, yang ini nggak ada yang kita edit ya, penyempurnaan juga nggak ada yang kita edit. Nah teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan di template pesan. Nah ini teman-teman bisa diedit ya, klik edit. Nah maksudnya gimana, ketika misalnya Mas saya kalau ada iklan pas diklik ini nanti WA-nya seperti apa isinya. Nah ini kita scroll sedikit teman-teman di bagian kanan ya. Nah ini halo bisa minta info lebih lanjut tentang ini. Nah ini udah dari defaultnya Facebook kayak gini. Atau teman-teman mau ngerubah, kayaknya kurang cocok nih saya ubah, nah kita ubah ya, cuma syaratnya cuma 80 karakter. Misalnya hai admin, saya mau promo pelatihannya, boleh tolong dibantu kak, misalnya contoh kayak gitu ya. Nah nanti teman-teman akan berubah tulisannya tuh, hai admin saya mau promo pelatihannya boleh tolong dibantu kak. Nah ini sesuai, jadi intinya bisa di custom di sininya ya teman-teman ya. Misalnya saya sudah pilih, udah klik simpan ya teman-teman. Setelah ini udah selesai nih teman-teman ya, ini udah selesai, tinggal teman-teman terbitkan ya, tinggal klik terbitkan. Nah kita tunggu ya. Nah ini teman-teman sudah selesai menerbitkan iklan. Nah
Setelah sudah seperti ini, berarti ada tulisan di beberapa item diterbitkan. Nah, teman-teman balik lagi, bisa pakai cara yang ini ya teman-teman ya. Masuk langsung ke Facebook Ads slash manager, ke pengelola iklan lagi, atau teman-teman bisa di ini aja nih, di close aja nih, di bagian sini di close di bagian sini ya. Nah, teman-teman sekarang kan, nah ini kan ada tanda yang di dalam sini dalam keadaan bold. Nah, ini artinya kita lagi di iklan. Nah, teman-teman lihat di kampanye ya, klik di bagian kampanye ya, pindah ya. Nah, akhirnya pindah kan yang boldnya. Nah, teman-teman bisa di close semua nih, ini nih. Nah, intinya mah, nah seperti ini nih. Nah, artinya ini ada sedang ditayangkan ya, atau memang ini biasanya tulisannya sedang ditinjau ya. Coba saya reload ya, emang kadang suka error, tapi memang tulisannya nanti penayangannya sedang ditinjau, biasanya seperti itu. Saya reload. Nah, ini masih begini, sebenarnya ini masih ditinjau ya teman-teman ya, sedang ditinjau. Nanti intinya teman-teman akan berubah nih. Nah, ini juga masih ini ya, kadang suka error memang seperti ini ya. Nah, gini ya teman-teman ya, nanti penayangan ini sedang ditinjau. Kalau nanti aktif ya teman-teman, itu akan tulisannya di sini aktif. Nah, artinya apa? Iklan teman-teman sudah jalan. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mematikan iklan, tinggal di bagian sini ya, tinggal diklik aja ya. Misalnya ingin dimatikan, ini kan nyala nih ya, kalau dalam tombolnya biru nyala begini, dalam warna biru ke kanan berarti nyala. Kalau teman-teman mau matikan, tinggal diklik aja di bagian sini. Nah, itu mati. Nah, kita tunggu nanti mati. Seperti itu ya. Jadi ini dalam kayak gini ya. Kemudian teman-teman juga bisa kalau mau nyalain lagi tinggal diklik. Nah, itu. Kayak gitu teman-teman ya. Mungkin sekian ya tutorial singkat ini teman-teman ya. Yang paling penting teman-teman hafalin yang ini ya, Facebook Ads Manajernya, biar enggak nyasar ya. Kemudian kalau saldonya mau habis, silahkan diisi ya lewat sini, facebook.com/ads/manager/billing. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.